Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah genetika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gen letal. Nah, kami ada 3 orang. Yang pertama, ada Muhammad Hafid Rizal dengan NIM 23060190094. Ada Nikma Zulfiatul Ainiyah dengan NIM 23060190103 dan saya sendiri Wahyu Listiana dengan NIM 23060190112. Baik, langsung saja ke materi ya teman-teman. Untuk pemateri saya persilahkan. History. Gen letal pertama kali ditemukan oleh Lucien ketika sedang mempelajari pewarisan warna rambut tikus. Beliau berekspektasi perbandingan fenotip dari hasil persilangan yaitu 3 kuning dibanding 1 putih. Tapi saat diamati perbandingannya adalah 3 kuning dibanding 1 putih. Pengertian gen letal. Gen letal atau gen kematian adalah gen yang dalam keadaan homozigot menyebabkan perbandingan fenotip dalam keturunan menyimpang dari hukum Mendel, sehingga menyebabkan matinya individu yang memilikinya. Selanjutnya adalah mengenai macam gen letal. Nah, untuk yang pertama ada gen letal dominan, yaitu gen yang bersifat letal jika gen dominannya muncul, berarti individu homozigot dominan. Nah, untuk heterozigotnya jarang ditemukan dalam populasi ini. Saya mengambil contoh untuk gen letal dominan adalah ayam creper atau redep, yaitu contoh persilangannya adalah dengan menyilangkan ayam creper betina dengan genotip C besar C kecil dan ayam jantan creper dengan genotip C besar C kecil. Nah, untuk fenotip yang dihasilkan adalah C besar banding C besar C kecil banding C kecil C kecil. Untuk perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Rasionya 25% akan mengalami kematian, yaitu dengan genotip C besar. Kemudian rasio 50% untuk ayam yang mengalami creper, namun akan tetap hidup atau kemungkinan masih bisa hidup dengan genotip C besar C kecil, dan untuk ayam normal dengan genotip C kecil C kecil. Nah, untuk penyakit berahi falangi sendiri pun sama, individu yang memiliki gen dominan yaitu B besar lah yang akan mengalami letal atau kematian. Kemudian yang kedua ada gen letal resesif, yaitu gen yang dalam keadaan homozigot resesif dapat menyebabkan kematian. Individu yang memiliki gen dalam keadaan heterozigot dapat hidup normal dan tidak memperlihatkan kelainan. Untuk contohnya adalah jagung atau Zea mais. Di sini jagung dengan gen G besar berarti jagung tersebut dapat menghasilkan klorofil, dan untuk jagung dengan gen G kecil berarti jagung tersebut tidak dapat menghasilkan klorofil. Contoh persilangannya adalah jagung dengan genotip G besar G kecil disilangkan dengan jagung bergenotip G besar G kecil. Fenotip hasil persilangannya adalah G besar banding G besar G kecil banding G kecil G kecil. Untuk rasionya 25% jagung tersebut berdaun hijau, 50% jagung tersebut berdaun kuning dan tetap hidup, dan 25% jagung tersebut tidak dapat menghasilkan klorofil, maka jagung tersebut akan mati. Dengan genotip G kecil yang akan mati, seperti itu. Teman-teman, kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai cara mendeteksi gen letal. Poin inti yang harus kita pahami bahwa yang pertama,
gen letal dominan dengan kondisi homozigot dominan, maka individu itu akan mati. Bila kondisi homozigotnya ini tidak dominan, bisa jadi ada dua yang ditimbulkan, ada yang normal dan ada yang cacat. Baik, untuk poin inti yang kedua, bahwa gen letal resesif, ya, dengan kondisi homozigotnya resesif, maka individu itu bisa mati. Bila kondisi homozigotnya tidak resesif, bisa saja normal atau cacat. Untuk mengeliminir atau menghilangkan gen letal ini bisa dilakukan dengan cara mengawinkan individu-individu yang memiliki kelainan cacat gen letal ini. Nah, hal ini mudah dilakukan pada hewan dan tumbuhan, tapi tidak pada manusia. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.